sana sukacita, di sini lebih sukacita. Di sini sukacita, di sana lebih sukacita. Semua tempat kita selalu bersukacita. Oke adik-adik, kalau minggu lalu kita mendengarkan firman yang sangat luar biasa, sekolah minggu sangat luar biasa, hari ini pun pasti kita lebih luar biasa lagi ya. Nah, siapa di sini kalau tidur selalu memimpikan Tuhan Yesus? Tidak memimpikan beli permen kan? Tidak memimpikan lagi pergi jalan-jalan ke Alfamart beli coklat kan? Pasti ada mimpi di rumah beli coklat jalan-jalan sama mamanya ke Indomaret. Kecil banget Indomaret sih. Diamond kayak mainannya. Oh enggak ya, enggak boleh ke supermarket. Ingat prokes ya. Oke, selanjutnya kalau kita selain memimpikan coklat, kita juga pasti memimpikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oke, mari kita nyanyi sama-sama Happy ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, adik-adik lipat tangan tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur, kembali kami bersukacita dan hendak melakukan sekolah minggu Bapak. Biar akhirnya Tuhan di sekolah minggu kami ini, walaupun di rumah kami masing-masing, tetap hadir sukacitamu dalam kehidupan kami. Terlebih sekolah kami ini, sekolah minggu kami ini Tuhan, biarlah juga kami menjadi pembawa sukacita bagi teman-teman kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, maaf ya adik-adik, mas kadang turun-turun jadi belibet ngomongnya. Oke, musik kita nyanyikan Happy ya. Kristus, oke? Kalau siap laksana Kristus, kita nyanyikan lagu ini lebih bersemangat. Musik. Jangan bablas semangatnya ya, tetap menunjukkan kasih. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan selanjutnya. KAS Pihak Pokok. Kasih
pakai masker. Aduh, tapi di sana tetap sukacita ya adik-adik ya. Jangan karena masker jadi keluhan untuk tidak memuji Tuhan. Oke? Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu lagu pujian dan kita nyanyikan dengan lebih bersemangat. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila kami sudah mendengarkan pujian, melantunkan pujian, mendengarkan penyembahan dan melantunkan penyembahan. Terima kasih Tuhan, bila kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya bagi kami Tuhan, dan kami bisa Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami mau mendengarkan firman, ajar-ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi pendengar yang baik Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi pada Sabtu ini di sekolah minggu online. Nah, sudah siap-siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, pasti dong siap kan? Sudah puji-pujian, sudah penyembahan. Nah, kan sekarang kan hatinya pasti sudah tenang, pokoknya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada Sabtu ini kita belajar bersama-sama tentang kitab Kejadian tentang Menara Babel. Nah, siapa yang ikut sekolah minggu online yang Sabtu kemarin? Angkat tangan. Nah, pasti ikut semua. Nah, ini kelanjutannya di pelajaran ke-7 tentang Menara Babel. Kalau nggak salah,
Cefane itu tentang Nabi Nuh ya. Bagaimana Nabi Nuh itu membuat bahtera atau perahu yang besar untuk menyelamatkan semua makhluk, menyelamatkan Nuh beserta keluarganya dan hewan-hewan yang ada di bumi ini. Nah, sebelum kita tentang Menara Babel, siapa yang tahu Menara Babel? Menara Babel itu apa, adik? Di sini ada menara? Ada, Menara Ampera. Bukan kok. Itu jembatan Ampera. Nah, kalau Monas itu menara bukan, ada kan tinggi itu segitiga. Nah, kalau Koko sih pernah ke Monas, tapi belum pernah ke atasnya. Tinggi sekali Monas itu, adik-adik. Jadi kata teman Koko, kalau di atas itu sebagian Jakarta kelihatan. Nah, jadi kalau menara itu adalah bentuknya tuh sangat tinggi. Jadi kayak ada di Paris Menara Eiffel. Nah, itu segitiga lancip. Itu Menara Eiffel. Kalau di Indonesia mungkin belum ada, adik-adik ya. Menara-menara paling ya kayak Monumen, Ampera dan lain-lainnya, Monas. Oke. Nah, sebelum Koko cerita tentang Menara Babel, itu kelanjutannya kan tentang Nabi Nuh. Nah, tentang Nabi Nuh itu adalah itu sangat dahsyat menurut Koko ya. Karena Alkitab mencatat Nuh adalah seorang yang benar pada zamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Itu sangat dahsyat tadi. Bayangin, pada zaman Nuh adalah satu-satunya orang yang benar, ibaratnya sangat baik. Yang lainnya tuh atau kalau bahasa Palembangnya tuh cuma dia dewek yang benar di muka bumi ini. Adik-adik, yang lain tuh kurang benar atau tidak hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, akibatnya karena Nuh orang yang benar, Koko cerita flashback banget ya. Jadi Nuh itu diperintahkan Tuhan untuk bangun bahtera. Jadi Nuh taat apa yang Tuhan perintahkan, sekian kali sekian bahteranya, dan selesai Tuhan tutup dan akhirnya badai datang, dan akhirnya semua makhluk di bumi itu mati semua, dan hidupnya yang ada di bahtera itu Nuh, keluarganya sama hewan-hewannya selamat. Oleh karena Nuh itu taat. Nah, bayangnya adik-adik ya, kalau Nuh itu tidak taat, apa yang terjadi? Nah, ada katik manusia ini ya. Apalagi misalkan Nuh taatnya sebagian-sebagian. Contohnya apa ya? Ini, misalkan Nuh hewan yang kayak burung, dia ada yang 7 pasang, ada yang sepasang. Nah, bayangin kalau Nuh coba misalkan dia udah taat tidak sampai babi sepasang ya. Nah, sampai sekarang ya kita udah pacak makan namanya babi. Kan babi itu enak ya deh, babi panggang. Mie pangsit. Enak nih. Tapi untuk Nuh itu taat 100%. Jadi babi dimasuki, ayam dimasuki, sapi dimasuki, galau-galau dimasukinya. Teko hewan paling kecil be apa ya? Uget-uget, kutu banyu dimasukinya galau. Camano lah dia nyarinya adik-adik. Nah, tapi itu cara Nuh lah, cara dia beknya. Nah, akibat Nuh itu taat, maka semuanya selamat. Nah, ada berkat di dalam ketaatan. Itu untuk kebaikan Nuh sendiri. Demikian juga kita. Nah, untuk Menara Babel, nah jadi ceritanya kan sudah selamat nih, keluar dari tempat bahtera. Tuhan perintahkan Nabi Nuh. Nah, Tuhan perintahkan salah satunya apa ya? Beranak cuculah, penuhilah bumi. Nah, jadi intinya Tuhan tuh nyuruh Nuh itu beserta keluarganya itu untuk mencar-mencar. Nah, jadi kemana be? Jadi jangan ngumpul di siko tempat. Nah, jadi dulu itu Alkitab mencatat itu hanya ada satu bahasa. Contohnya misal ke be ya bahasa Palembang. Nah, jadi ndak katik namanya bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa yang lain-lain. Jadi pada zaman dulu itu Alkitab mencatat hanya ada satu bahasa. Tapi Tuhan pengennya nyebar. Jadi mungkin ada yang ke timur, ke utara, selatan, pokoknya mungkin ada yang ke barat, ke Afrika. Pokoknya Tuhan pengen nyebar, jangan ngumpul di satu tempat. Tapi yang namanya apa ya, manusia ini
kadang tuh tekak bantai deh kata wong Palembang tuh diomongi berkali-kali dak galak denger, masih galak ngulangi kesalahan yang sama. Kata wong itu tuh kurang bijaksana, mengulangi kesalahan yang sama, jatuh bangun dalam dosa dan kesalahan. Nah, jadi mereka itu mau buat jadi sekelompok orang yang satu bahasa tadi. Dia pengen cek nih mereka tuh. Baiklah kita pergi ke mereka tuh, kalau tidak salah tuh Alkitab mencatat mereka pergi menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Nah, di sebelah timur. Nah, jadi mereka itu maunya mereka itu menetap di sebelah timur baik, tidak mau nyebar, terus mendirikan menara yang paling tinggi kalau bisa sampai ke langit-langit. Ke langit kalau bisa tuh keluar angkasa sekalian adik-adik, supaya mereka itu tetap berkumpul di situ, tidak mencari kemana-mana. Jadi saking sombongnya mereka itu, mendirikan menara yang paling hebat. Jadi mereka itu ngumpul baik di situ, dosa nak capek-capek ke sana ke sini, ke utara selatan. Jadi mereka mendirikan menara yang sangat besar. Jadi pada saat mereka bangun-bangun itu, Tuhan jingok wong ini manusia ini ladin tak ke air bani, lupa, dak inget kali jadi Tuhan ini kesel adik-adik, lah diselametin, lah dikasih perintah, masih dah galak dengar juga. Perintah Tuhan tadi apa adik? Untuk menyebar, ada yang ke barat, ke selatan, utara, untuk intinya tuh penuhilah bumi. Tetap satu bahasa, tapi oleh karena mereka ini teka, dari situlah banyak ada namanya bahasa Jawa. Siapa yang sini bisa berapa ke bahasa? Kalau Koko bisa dikit-dikit. Bahasa Mandarin io san se u. Bahasa Inggris 1 2 3 4 5. Bahasa Palembang Sikok 2 3 4 5. Dikit-dikit bahasa Jawa siji loro telu papat. Jadi kalau dulu tuh Sikok bahasa. Jadi lanjut ke cerita tadi. Jadi Tuhan melihat mereka bangun bahtera, kesel Tuhan tidak senang mereka tidak taat. Jadi dulu itu kota itu bukan namanya kota Babel, tidak tahu lah namanya kota apa. Mungkin yang jelas bukan kota Palembang adik-adik. Jadi Tuhan lihat menara itu, jadi Tuhan muka dikacau balaukan. Jadi arti Babel itu kalau lihat di Google itu yang tidak teratur atau kacau adik-adik. Jadi di antara bangsa itu Tuhan buat bermacam-macam bahasa. Jadi kalau adik-adik lihat di Superbook kan ada itu. Jadi di lidah wong tuh ada yang bahasa Perancis, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Jadi oleh karena bahasa mereka satu sama lain itu aneh-aneh, kacau, jadi mereka itu tidak nyambung satu sama lain. Jadi oleh karena kacau, maka buyarlah pembangunan itu. Jadi dari situ terciptalah nama kota Babel, artinya kota yang dikacau balaukan Tuhan oleh karena keangkuhan, kesombongan manusia yang tidak mau taat kepada Tuhan. Jadi oleh karena dikacau balaukan, akhirnya mereka menyebar. Adik-adik, kalau Kokobe terus terang kalau dengar lagu juga, kalau bahasa tuh kayak bahasa film Naruto kawan Koko seneng dengar lagu Naruto, lagu bahasa Jepang. Kalau Koko sih agak kurang seneng dengar lagu yang Koko tidak ngerti artinya apa. Kalau kayak bahasa Inggris ya dikit-dikit Koko ngerti lah, jadi Koko seneng. Tapi kalau lagu tuh walaupun lagu Korea apa, jadi terlalu tidak Koko ngerti bahasanya tuh, rasanya tuh risih Koko. Jadi Koko lebih lemak dengar lagu yang Koko ngerti bahasanya kan, jadi kita bisa menjiwai lagu itu. Adik-adik, di sini kita harus belajar dari kota Babel. Ada dua perbedaan. Bayang kalau yang Nabi Nuh itu taat, tapi keturunannya dan yang lain-lainnya itu tidak taat. Jadi Tuhan menserakkan mereka. Jadi ada yang utara. Jadi misalkan bahasa Paris. Jadi sama-sama bahasa Paris, dia pergi ke Amerika, atau bahasa Indonesia mereka ke Indonesia. Jadi mereka
terpecah-pecah. Jadi tidak satu bahasa lagi di bumi ini. Jadi itulah banyak macam dan bahasa sekarang ini adik-adik ya. Nah, jadi kita harus belajar ada dua contoh, Nabi Nuh taat dan yang lain-lainnya tidak taat. Dan taat ini bahkannya sangat luar biasa. Tuhan sangat mengasihi hamba-hambanya dan anak-anak yang taat. Sama juga Cak, kita juga misalkan Koko dulu sekolah, kalau tidak buat PR, nah kalau habis itu. Kalau zaman Koko sekolah dulu, mana tangan, habis tangan ini, Mista berdepek, wih sakit merah tangan ini langsung deh. Oh, pokoknya kalau zaman dulu sekolah itu, kapur, penghapus untuk kapur tulis itu, kepala lah misal lagi ngantuk. Nah jadi oleh karena, tapi kalau itu tidak taat, tapi kalau muridnya taat itu tidak mungkin ditabuk misnar adik-adik ya. Apalagi yang paling nyesek tuh apa adik-adik kalau sekolah ketemu rambut panjang, waduh ampunian. Koko menurut Koko sih tidak panjang rambut Koko waktu itu tapi menurut ibu tuh panjang. Dembeknya dikit ya set langsung langsung tokak sini rambut Koko sini yang ganteng ini ya ujung-ujungnya apa botak rambut nih, entah ibu guru urusan itu. Ampun yang kesel yang Koko tadi banyak teman-teman Koko yang tokak itu oleh karena tidak taat. Coba kalau Koko rambutnya pas, pokoknya rapi, tidak mungkin kena tokak. Nah itu akibat tidak taat. Nah jadi adik-adik pilih yang mana, taat atau tidak mau taat? Nah pasti yang taat. Dan taat itu membawa kebaikan untuk diri kita sendiri maupun ke sesama. Itu aja firman Tuhan dari Koko adik-adik ya. Kita mau belajar seperti Nabi Nuh yang dahsyat luar biasa. Kita juga kalau baca firman Tuhan juga kita pakai nama kita adik-adik. Contohnya ya, kayak Nabi Nuh ya. Kan kalau kita tulis Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah kita ganti adik-adik, Nuh ganti nama kita. Misalnya Asun Asun adalah orang yang benar dan tidak bercela. Dan Koko tidak jangan di antara orang sezamannya, kayaknya tuh yang lain tuh berdosa galau, dosa lah Dan Asun hidup bergaul dengan Allah. Nah contohnya misal ada anak sekolah minggu juga. Nah, contohnya apa Jordi ya Jordi adalah seorang anak yang benar dan tidak bercela, dan Jordi hidup bergaul dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Nah kan enak imanin. Jadi contohnya apa lagi? Hana adalah anak yang taat, anak yang benar di hadapan Tuhan, dan Hana hidup bergaul dengan Tuhan. Dahsyat. Dan anak-anak sekolah minggu yang lain yang tidak Koko sebutkan satu-satu juga pasti hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan dan hidup bergaul dengan Tuhan Yesus. Maka itu harus belajar bangun kebiasaan membaca firman Tuhan, merenung, mencatat, menghafal dan melakukannya. Amin adik-adik. Itu saja firman Tuhan dari Koko. Dan kita dari firman ini kita belajar ketaatan. Apa adik-adik? T-A-A-T, Oke. Kita tutup, kita doa adik-adik ya. Tangan dilipat, mata dipejam. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti hamba-Mu Nuh, seperti Nabi-Mu yang luar biasa, yang hidup benar dan tidak bercela sedikit pun, dan ia hidup bergaul dengan Engkau. Bantu kami hidup seperti Nabi Nuh ya Tuhan. Biarlah kami hidup taat, 100% taat dengan Engkau, sehingga kami semakin hari menyenangkan Engkau, dan semakin hari kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Bantu kami Roh Kudus, tolong kami, dan biarlah kami semakin hari hidup menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Jesus bless you.